Gadis makan mie mengejutkan suami. Apakah kamu tahu isi dalam adalah isi dalam perut babi? Ada is apa? Tai babi. Beda apa kamu sedang makan, itu? Tai adalah tai. Gadis selesai makan minta satu mangkuk lagi. Melihat dia lapar, langsung suruh pemilik toko datang. Langsung pesan banyak makanan. Pemilik bilang tidak punya. Pria ini mulai bingung. Langsung keluarkan banyak uang. Uang banyak. Tindakan ini terlihat sama dua orang itu. Pemilik tetap jawab tidak ada. Kim Nguyen Bao tidak punya pilihan lain, bangun pesan satu mangkuk juga. Kita berbalik. Uang sudah diambil sama orang lain. Sebagaimana penjaga nomor satu di ibu kota. Tapi harus makan makanan seperti ini. Ngok Kayelan tidak lupa mengingatkan dia. Tahu gak? Dalam perut ada apa? Di dalam ada rasa tai. Setelah berpikir berkali-kali, menutupi mata, masukin ke mulut. Tidak menyangka sangat keras. Dan rasa ini sangat enak. Setelah makan ingin makan lagi. Makan tai juga senang seperti itu. Diam. Pria ini makan sangat enak. Setelah habis satu mangkuk, sudah suka. Tidak menyangka saat mau bayar, uang tidak ditemukan. Langsung bangun cari. Dikiran mau kabur sama pemilik toko. Tarik dia tidak mau dilepas. Uang saya dicuri. Habis 3 koin. Pemilik toko hanya mau uang. Nguyen Bao bilang gadis itu kasih dia pinjam uang. Saya tidak punya uang. Tidak punya pilihan lain, dia harus keluarga batu kuno dari keluarga dia. Tidak menyangka pemilik tidak tahu ada emas atau apa. Berpikir batu ini tidak punya harga. Tetap minta uang cash saja. Ngok Kayelan melihat pemilik toko keras kepala. Langsung masukin batu itu ke dalam mulut. Pemilik toko merasa dia rugi. Sebagai anak dari keluarga kaya melihat bapau dia langsung pengen. Mereka sudah 3 hari belum makan. Saya tukar pakaian saya dengan bapau Anda. Pakaian ini hanya ada satu di ibu kota. Pakaian ini sangat berharga. Cukup buat semua bapau punya kau. Kau tidak akan rugi. Ngok Kayelan tidak mau rugi. Langsung nego. Akhirnya pakaian ini berhasil tukar dengan banyak bapau. Pakaian ini saya pakai. Lebih cocok daripada kau. Betul lebih cocoknya. Lalu Nguyen Bao diikat ke pohon sama Ngok Kayelan. Lalu menutupi matanya. Tidak boleh lihat. Setelah itu baru buka pakaiannya. Turun ke danau untuk mandi. Dia sedang bersenang mandi. Tidak menayangkan Nguyen Bao berhasil buka talinya. Lepaskan kain di mata. Ternyata gadis ini menyamar jadi calon istri. Di sini karena sangat lapar. Jadi ambil kacang, buah dan masukin ke dalam baju. Di jalan, dia melihat bapau langsung masukin ke mulut. Dia tidak peduli dengan tatapan aneh pelayan itu. Dengan cepat sudah waktunya. Adegan malu ini terjadi. Kacang perlahan jatuh keluar. Lalu bapau juga jatuh. Hal ini membuat orang lain kaget. Takut bukan calon istri tapi iblis kelaparan. Tidak menyangka Ngok Kayelan tanya ke Nguyen Bao. Ketika masuk ke kamar. Kata-kata ini membuat orang lain tidak tahu harus omong apa. Malu jadinya. Nguyen Bao juga terkejut. Belum pernah melihat orang secepat ini. Tapi calon istri ingin kabur dengan pacarnya. Tidak menyangka dia tidak tahu tentang apa orang ini. Kecewa dia berjalan sendiri di tempat yang sepi. Langsung ditutupi mulut sama penjahat. Kita tidak bisa tahu isi hati orang. Jangan keluar sendirian. Giang Hye Huyen ditarik ke dalam situ sama penjahat ini. Kebetulan tidak ada yang melihatnya. Dia ingin jahat dengan Hye Huyen. Pakaian dia dirobek. Hye Huyen takut sampai pingsan. Kebetulan Truong Pong sedang cari obat melihatnya. Truong Pong takut.
Tidak berani melawan dengan orang ini. Kau tidak tahu wanita itu. Di tengah hari. Bagaimana bisa melakukan tindakan yang sangat malu itu? Truong Pong diusir sama orang ini. Sebagai orang pria dia harus bantu. Truong Lu tidak omong apa. Pegang tongkat pukul orang itu sampai pingsan. Hie Huyen diselamatkan sama orang ini. Di sisi lain Kaye Lan sedang di dalam kamar. Langsung melihat noda di kulit Nguyen Bao. Tidak malu buka pakaian Nguyen Bao. Yang aneh adalah di pinggang dia ada banyak ikatan. Tidak bisa dibuka. Nguyen Bao minum semangkuk sop yang diberi sama Bibi Ko. Tapi di dalam sop itu ada sedikit obat. Saat ini obat ada efeknya. Nguyen Bao tidak bisa menahan lagi. Ingin melakukan sesuatu sama Kaye Lan. Kau ingin malam ini kan? Sekarang aku akan memuaskan kamu. Bibi Ko di luar mendengar sangat senang. Kaye Lan ditekan sama Nguyen Bao. Tidak punya pilihan lain dia tonjok muka Nguyen Bao. Dia lap darah lalu pingsan. Kedua seperti itu tidur sepanjang malam. Besok pagi. Kaye Lan marah sama Nguyen Ngok adalah penjahat. Kedua terus bertengkar. Nguyen Bao melihat di handuk ada darah. Dia berpikir mereka sudah terjadi sesuatu. Kaye Lan tidak mau jelasin apa. Membuat Nguyen Bao pikir itu nyata. Bibi Ko kasih tahu ke ibu. Mereka semalam sudah. Ibu mendengar itu dalam hati sangat senang. Suruh Bibi Ko ke kamar mereka cari bukti. Dengan cepat Bibi Ko sudah ke kamar mereka untuk mencari. Kebetulan ada handuk dengan darah. Dalam hati sangat senang. Tidak tahu ini adalah darah Nguyen Bao. Darah. Saudara dorong kakak ipar ke danau. Emang enak. Siapa suruh kau menikah dengan saudaraku? Kau di situ saja biar gak panas. Gadis ini jatuh cinta pada saudara dengan waktu cukup lama. Tidak menyangka ketika saudara dia mau menikah. Dia tidak senang sama sekali. Ketika pernikahan jadi tidak lupa untuk menghalangi. Tidak menayangkan kakak ipar juga bukan orang biasa. Kebaliknya dikasih pejajaran. Hampir jatuh. Kau harus hati-hati. Jangan hanya berpikir untuk aku saja. Diri sendiri hampir jatuh. Yang lebih kejam adalah kedua orang di dalam kamar obrol terus tertawa. Membuat dia kesel. Nguyen Bao buka baju. Kaye Lan senang melompatnya. Bulan hari ini. Tidak menyangka badan Nguyen Ngok sangat putih. Dia sadar. Langsung merasa ada yang aneh. Ingin sentuh dengan tangan. Ternyata bukan. Ternyata Nguyen Bao adalah agen nomor 1 di ibu kota. Dari awal sudah tahu tujuan wanita ini. Jadi berpikir sebuah cara. Suruh Apuk gambarkan bulan di tubuh dia. Melihat dibercandain. Gadis ini marah lari keluar. Saudara melihat pakaian dia tidak rapi. Berpikir dia diusir sama Nguyen Bao. Jadi ajak jalan-jalan dekat danau. Saudara suami berpikir dia adalah musuh cinta. Bilang Kaye Lan tidak cocok dengan Nguyen Bao. Kaye Lan penuh dengan trik. Sudah tahu gadis ini suka sama saudaranya. Isi hati diketahui sama orang lain. Saudara malu jadi sangat marah. Dorong Kaye Lan ke danau. Enak kan? Siapa suruh kau menikah dengannya? Kau mandi saja biar gak panas. Setelah itu, tidak ada suara apa. Saudara dari suami mulai panik. Dia takut terus teriak. Kaye Lan sangat pintar soal berenang. Diam-diam naik ke darat. Ingin main dengan dia tidak segampang itu. Tidak menyangka Nguyen Bao mendengar suara langsung datang. Mendengar istri jatuh ke dalam danau. Tidak omong apa langsung melompat ke bawah. Apuk berpikir. Langsung teriak tuan muda tidak bisa berenang. Kaye Lan mendengar itu. Sangat lucu kan? Langsung melompat ke bawah untuk selamatkan suaminya. Nguyen Bao tidak bernafas. Ketika sedang panik. Apuk tambah garam lagi. Suruh dia cepat bantuan tuan muda. Seorang pemimpin. Seorang mulai tindakan. Akhirnya selamatkan Nguyen Bao. Kau tidak jatuh ke air. Aku bisa berenang.
Kenapa kau tidak omong? Kau di bawah sana bagaimana aku mau omong? Dia takut Nguyen Bao akan dingin. Langsung buka pakaian basah dia. Tidak sial-sialkan. Kaiyelen akhirnya dipingan suami. Melihat ada noda gambar bulan. Bulan, bulan. Bener ada. Bulan, bulan, bulan. Tuan kau tidak kenapa kan? Aku tidak apa-apa.